Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, lalu membagikannya kepada orang lain, Allah jadikan hidupnya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, khususnya para muhibbin Ghosbaha dan Ghosbaha lover, apa kabarnya? Baik-baik selalu? Mari kita sama-sama melanjutkan, sama-sama ngaji kepada beliau Ghosbaha, yaitu tentang wusul. Kalau pada video sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang definisi wusul menurut Ghosbaha itu apa, lalu pembagian wusul menurut Ghosbaha itu bagaimana, dan yang ketiga itu tentang contoh orang-orang yang pernah mengalami wusul menurut Ghosbaha siapa saja. Nah, sekarang yang keempat, kita itu akan belajar tentang pondasi wusul yang diajarkan Ghosbaha. Jadi ketika menerangkan teori wusul dalam kitab Hikam, Ghosbaha itu menerangkan beberapa pondasi supaya apa? Supaya orang yang sedang belajar teori wusul atau orang-orang yang sedang pengen wusul kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak tersesat. Yang niatnya kita wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kenyataannya kita wusul kepada yang lain. Tapi kenyataannya kita malah tersesat. Kira-kira begitu. Nah, untuk menjaga orang-orang yang sedang belajar teori wusul, orang-orang yang sedang kepengin wusul kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sesat, nah maka Ghosbaha meletakkan pondasi-pondasinya atau meletakkan rambu-rambunya yang di sini saya catat minimal itu 5. Sumber referensi video Ghosbaha saya sertakan di deskripsi video ini, nanti bisa ditonton kalau mau menonton secara langsung. Nah, kelima pondasi wusul yang dijelaskan oleh Ghosbaha, yang pertama adalah mukhalafatu lil hawadits. Jadi kita harus paham sepaham-pahamnya, yakin seyakin-yakinnya bahwa salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah mukhalafatu lil hawadits, yaitu berbeda dengan sesuatu yang baru. Sehingga nanti ketika kita proses memahami wusul, ketika kita belajar menjadi wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, apapun yang terlintas di otak kita, apapun yang terlintas dalam hati kita, apapun yang kita lihat baik di dalam ketika kita terjaga, ketika kita tidur, ketika kita mimpi dan lain sebagainya, kalau itu dia mengaku-ngaku dalam tanda petik Allah Subhanahu wa taala atau mengaku-ngaku sosok apalah, itu pastikan bukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah bersifat mukhalafatul lil hawadits. Itu fungsinya, ingat. Allah itu berbeda dengan sesuatu yang baru. Misalnya kalau ada orang-orang yang mengaku wusul atau orang-orang yang mengaku waliullah kemudian berkata, wah, saya sudah bertemu Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi. Pastikan bahwa itu adalah sesat, pastikan bahwa itu adalah salah. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin bisa bersentuhan dengan makhluk. Karena apa? Karena Allah pasti berbeda
dengan makhluknya. Mimpi makhluk bukan makhluk, kayak begitu. Ini dasar usbahah, bahwa ada bahasan yang lain nanti kita bahas. Yang penting kita paham mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah itu berbeda dengan ya makhluk. Jadi kalau ada bisikan setan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam tidur kita atau dalam terjaga kita bahwa Allah itu begini begitu, jawabannya bukan begitu. Karena apa? Mukhalafatul lil. Kalau kita sampai bisa membayangkannya, berarti yang kita bayangkan bukan Allah. Karena apa? Kita ini hadis, apapun yang keluar dari kita itu pastilah sesuatu yang hadis. Kira-kira begitu. Satu. Sehingga apa? Sehingga misalnya nanti ada orang-orang yang misalnya dia mengaku pahamnya sesat, bahwa saya sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala tadi malam lewat tahajud 50 rakaat misalnya, bahwa saya bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pastikan yang diajak bercakap-cakap adalah bukan Allah, tapi bisa jadi iblis atau setan. Kenapa? Karena mukhalafatul lil hawadits. Tidak mungkin Allah yang qadim bercakap-cakap dengan kita yang hadis. Ini prinsip usbah. Tentu kalau ada penjelasan yang berbeda nanti kita urusin. Sekarang ngurusin yang ini dulu. Lanjut. Pondasi yang kedua, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Tidak ada yang serupa. Jadi kalau kita bisa bertemu dengan Allah atau Allah menemui kita, itu pasti bukan. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Kita maha suci Allah. Kalau kita bisa bertemu dengan ya, bahwa nanti ada pembahasan lain tentang manusia bisa melihat Allah, bisa bertemu dengan Allah, nanti bahasanya lain. Yang penting pada saat ini laisa kamitslihi syai'un. Pondasi yang kedua. Pondasi yang ketiga, Allah bersifat qadim dan manusia bersifat hadis. Yang hadis tidak mungkin sampai pada hakikat yang qadim. Jadi Allah itu bersifat idam, kan ada wujud, idam, baqa dan seterusnya. Kita manusia makhluk bersifat hadis. Yang qadim dan yang hadis tidak mungkin saling berhubungan. Kalau ada bahasan yang lain nanti. Itu dasar pondasi yang ketiga. Jadi apapun, misalnya ada orang mimpi atau ada orang melihat Allah, itu pasti yang dilihat sesuatu yang hadis, bukan yang qadim. Begitu. Selanjutnya yang keempat, pondasi yang diistilahkan oleh Gus Bah adalah tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita lihat dalam konteks ini. Tentu kalau ada pendapat yang lain nanti bahasanya yang lain, karena memang kalau pada prinsip melihat Allah itu banyak pendapat, minimal ada 3 pendapat. Pendapatnya Sayyidah Aisyah dan kawan-kawan, ada pendapatnya Ibnu Abbas, ada pendapatnya Mu'tazilah. Di sini Gus Bah menekankan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Kalaupun nanti di akhirat diperkenankan kita atau diperlihatkan kepada kita atau kita melihat, itu pasti penglihatan yang spesial, berbeda dengan yang ada di bayangan kita. Kenapa? Mukhalafatul lil hawadits. Terus pondasi yang kelima, kulluma khatara bi balika fa innallaha bi khilafi dzalika. Apapun yang terbersit di dalam hati kita, di dalam pikiran kita tentang Allah, pasti Allah berbeda dengan bisikan hati kita, dengan pikiran kita. Kira begitu ya kan? Itu kulluma khatara bi balika fa innallaha bi khilafi dzalik. Itu misalnya ada seseorang yang merasa dirinya wusul melihat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk cahaya atau dalam bentuk apa, kita ingat kaidah ini, kulluma khatara bi balika fa innallaha bi khilafi dzalik. Itu ya 5 pondasi
yang diletakkan Kusbah supaya kita tidak salah usul, tidak sampai pada tempat yang salah. Yang pertama, laisa kamitslihi syai'un. Yang pertama, mukhalafatul lil hawadits, bahwa salah satu sifat Allah adalah mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan sesuatu yang baru. Ingat gitu. Yang kedua yaitu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu bahwa pondasinya adalah Allah bersifat qadim, sedangkan selain Allah bersifat hadis atau baru. Yang keempat, suatu penjelasan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia Allah maksudnya dapat melihat segala yang kelihatan. Kemudian yang kelima, kullu ma khatara bi balika fa innallaha bi khilafi dzalik, setiap sesuatu yang terbersit di dalam hati kita, Allah pasti tidak seperti itu, berbeda dengan itu. Nah, lalu ya kan, lalu itu kan ada 5 pondasi yang menjelaskan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terlihat, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak tersentuh. Tapi faktanya, ya kan? Tapi faktanya ada dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa orang beriman bisa melihat Allah di surga. Atau ada pendapat Ibnu Abbas yang bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ada pendapat Siti Aisyah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala meskipun di dunia tidak bisa dilihat, tetapi nanti di akhirat bisa dilihat. Kemudian ada dalil-dalil tentang kursi Allah, tentang arasy Allah, dan tentang lain-lain yang berkaitan dengan itu. Gimana cara menjelaskannya? Bahwa yang tadi itu seakan-akan tidak tersentuh, tetapi faktanya ini ada yang tersentuh pandangan mata, ada yang lain. Gimana cara menjelaskannya? Nah, maka begini cara menjelaskan Mubarak. Tentang melihat Allah misalnya, ada dalil yang mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah orang mukmin pada hari berseri kepada Tuhannya mereka melihat. Jadi nanti di akhirat itu orang-orang beriman akan melihat wajah Allah. Wujuhun akan melihat keridhaan Allah. Itu gimana cara memahaminya? Kalau menurutku paham, kita hanya cukup iman dan percaya terhadap ayat tersebut. Kalaupun kita ditakdirkan bisa melihat Allah, pasti penglihatan kita itu berbeda dengan yang ada di bayangan kita. Kenapa? Karena Allah adalah Khalik, kita bagaimanapun tetap makhluk. Yang Khalik dengan yang makhluk, yang qadim dengan yang khusus tidak mungkin bertemu. Jadi begitu cara memahaminya. Jadi tetap laisa kamitslihi syai'un. Jadi ada pandangan khusus kira-kira begitu. Lalu siapa ulama yang berpaham bahwa orang mukmin bisa melihat Allah di akhirat? Yang pertama Siti Aisyah. Yang kedua, kalau Siti Aisyah di dunia tidak, di akhirat bisa. Kemudian Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas di dunia bisa, di akhirat bisa. Yang ketiga aliran sesat, itu orang-orang Mu'tazilah. Menurut orang-orang Mu'tazilah, di dunia tidak terlihat dan di akhirat juga tidak terlihat. Nah, kemudian juga ada keterangan yang mengatakan kalla innahum ngarabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari melihat Tuhan mereka. Al-Mutaffifin ayat 15. Nah, mengenai ayat ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa orang-orang mukmin tidak terhalang untuk melihat Tuhan mereka yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, ayat ini kan mengatakan bahwa nanti di akhirat orang-orang kafir itu akan terhalang, terhijab dari memandang Allah Subhanahu wa taala. Lalu paham mukhalafana. Nah, kalau orang kafir terhijab berarti orang mukmin tidak terhijab dengan kata ini bisa melihat. Lalu gimana kalau begitu? Nah, jawaban Kusbaha, walaupun nanti di akhirat manusia diizinkan melihat Allah Subhanahu wa taala, tetap saja penglihatannya berbeda dengan yang kita gambarkan, itu bila kaifin wala inhisarin. Itu nggak bisa dibayang-bayang pandangannya, nggak bisa direka-reka. Karena apa? Sifat qadim tidak bisa disentuh oleh sifat hadis.
Sekarang di dunia Allah kan tetap qadim. Kita manusia di dunia juga hadis. Nanti status Allah di akhirat itu sama qadim, status kita pun tetap hadis. Ya udah begitu. Makanya kalau istilahnya wusul yang benar yaitu kita hanya sampai pada memahami hakikat ilmu tentang Allah. Lihat, hanya sampai pada memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak lebih. Itu batas akhir. Jadi batas akhir wusul kita adalah paham tentang sifat-sifat Allah, adalah paham ilmu hakikat tentang Allah. Udah sampai situ. Kalau lewat batas itu, nah sudah terjerumus nanti. Nah, terus ada dalil yang mengatakan yang ketiga ini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, kalau Gus Baha kan menjelaskan bahwa yang qadim tidak mungkin tersentuh oleh yang hadis. Tapi faktanya ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Seakan-akan itu Allah berada di atas arsy. Ini gimana cara menjelaskannya? Iya kan? Tetap Allah itu qadim, arsy itu makhluk Allah. Yang qadim tidak bisa bersentuhan dengan yang hadis. Itu aja. Sebelum ada arsy pun Allah sudah ada. Allah tidak membutuhkan arsy. Nah, setelah arsy ada pun ya begitu. Jelas ya? Jadi tetap patokannya sama fondasi yang 5 itu tadi. Tinggal dipakai salah satunya yang mana. Nah, terus yang keempat, ada dalil wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ya sama. Allah qadim, kursi hadis, ya kan? Nggak mungkin bisa bersatu, gitu kan? Atau Allah mukhalafatul lil hawadits. Allah berbeda dengan sesuatu yang baru. Allah qiyamuhu binafsi. Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Tentu kalau kemudian yang kelima, banyak dalil, banyak asar yang mengisyaratkan bahwa orang beriman kelak di akhirat dapat melihat Allah di arosat, yaitu halaman-halaman surga atau di taman-taman surga, seperti kata Ibnu Katsir. Nah, udah tadi ya 5 pondasi yang diletakkan Gus Baha supaya orang tidak tersesat di dalam belajar wusul atau tidak tersesat di dalam memahami wusul. Kemudian ada 5 peristiwa yang seakan-akan bertentangan dengan dari usul Gus Baha tadi, cara memahami seperti itu ditimbang dengan fondasinya. Nah, sudah. Nah, sekarang kan ada 5 kritik Gus Baha terhadap orang-orang yang mengaku wusul, terhadap orang-orang yang mengaku sudah sampai kepada Allah. Nah, ketika menjelaskan teori wusul, Gus Baha mengkritik beberapa orang yang disinyari tidak paham, kurang paham, salah paham atau tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika wusul atau ketika belajar wusul atau ketika belajar teori wusul. Kelompok tersebut misalnya 1, orang yang berpandangan wusul adalah sampai kepada hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal yang benar adalah pada ilmu hakikat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilahnya kan rawannya begini, walau bagaimanapun kata-kata wusul itu adalah sampai perjalanan. Nah, ibarat seseorang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan yang benar dia hanya sampai kepada ilmu hakikat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat saja dia tersesat. Nah, di sini ada orang-orang yang berpandangan bahwa perjalanan ini akan sampai pada hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang wusul yang sesat menurut pendapat Gus Baha, juga menurut Imam Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya, atau menurut Khaisul Mawahib juga sama. Jadi wusul kita, perjalanan kita menuju Allah hanya sampai pada ilmu hakikat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sampai pada memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, setelah itu kemudian akan berkembang. Yang tadinya sebatas pengetahuan di dalam otak, dalam hati, berkembang menjadi rasa, berkembang menjadi terus sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap pintu gerbangnya dia adalah paham terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang tersesat yaitu orang yang ingin wusul agar bisa satu majlis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal keinginan tersebut merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin ada orang yang mau belajar wusul, wah saya pengen jadi wali Allah biar nanti bisa duduk bersama Allah. Nah, ini paham yang keinginan yang tidak mungkin dan nanti akhirnya pahamnya yang tersesat. Nggak mungkin, karena Allah yang qadim tidak mungkin bersanding dengan manusia yang hadis. Walau bagaimanapun qadim dan hadis akan selalu berbeda. Itu. Jadi kalau dia tadi, kalau pada video sebelum ini itu kan ada istilah wusul, ada istilah wusul yang benar, ada istilah wusul yang tidak benar. Nah, wusul dalam konteks ini seseorang pengen wusul supaya bisa satu majlis dengan Allah, ini wusul yang salah. Yang ketiga, orang yang mengaku wali tetapi bodoh, tidak pernah wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begini, orang-orang yang menurut Gus Bah ini yang sudah pasti bisa wusul adalah para ulama. Siapa ulama? Yaitu kalau dalam konteks ini orang-orang yang tahu tentang hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai wujud, qidam, baqo, lalu mulai asmaul husna, ar-Rahman, ar-Rahim dan seterusnya. Itu yang udah pasti wali, itu yang pasti usul itu. Sedangkan yang lain-lain tanpa ilmu, bisa jadi dia langsung mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi dia mendapat cahaya dari musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pernah tahu, yaitu dari cahaya ini. Jadi kalau mau pakai jalan yang lurus-lurus, pakai jalan para ulama itu dengan mendalami asmaul husna misalnya, mendalami sifat-sifat Allah, tapi tetap dalam bimbingan ulama. Misalnya Anda bisa dengan ngaji video-video Gus Bah, atau Anda bisa ngaji kitab hikam, atau bisa mengaji kitab Waisul Mawahib dan lain-lain yang sudah populer, dia bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang-orang yang kurang proporsional yaitu para mubalik yang menjelaskan bahwa manusia bisa bertemu Yang keempat, para mubalik yang menjelaskan bahwa manusia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu yang cukup. Misalnya itu istilahnya ada para mubalik yang mengatakan nanti di akhirat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kata-kata ini Ustadz benar, tetapi rawan disalahpahami oleh mustami, rawan disalahpahami oleh orang-orang awam ketika penjelasannya tidak lengkap, atau ketika orang awamnya sendiri sifat wajib Allah saja nggak tahu, sudah diterangkan masalah begini. Atau menurut Gus Bah, ada para ustadz, ada sebagian mubalik yang nggak paham tentang wusul, nggak pernah mengalami wusul, nggak tahu teorinya sama sekali, menerangkan wusul, penjelasannya mentah, yang mendengarkan juga orang awam. Nah, ini berbahaya, kira-kira begitu kritikannya. Jadi dengan kata lain, ketika mau berbicara tentang wusul, belajar dulu semantap-mantapnya. Kalau sudah mantap betul, minimal menurut pemahaman kita atas bimbingan guru-guru kita, baru kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian yang kelima, yaitu kritik Gus Bah yang berkaitan dengan wusul ini, yaitu kritik terhadap para mubalik yang menjelaskan tentang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak proporsional. Padahal banyak mazhab mengenai hal ini. Misalnya kita sering mendengar nanti di akhirat kita pengen bertemu Allah, kepengen melihat Allah, gitu kan? Mungkin kata-kata melihat Allah nanti di akhirat betul, mungkin. Tetapi ketika menjelaskannya tidak proporsional, berat sebelah, bisa jadi ditangkap salah oleh umat.
saya kira itu 5, enggak perlu dalam kata Gus Bah juga. Lalu caranya wusul gimana Gus? Ya sudah begitu aja, pelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu saja. Lalu tambahan saya bacakan saja tambahannya dari tafsir Ibnu Katsir yang berkaitan dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai bisa atau tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan 3 pendapat besar. Pendapat pertama yaitu pendapat Siti Aisyah dan kawan-kawan yang mengatakan walaupun di dunia tidak bisa dilihat, tetapi di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat. Pendapat kedua pendapat Ibnu Abbas dan teman-temannya, yaitu penglihatan ini bersifat mutlak, yakni di dunia dan akhirat. Menurut suatu riwayat yang bersumber darinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Tuhannya dengan pandangan kalbunya sebanyak 2 kali. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat yang sesat, yaitu pendapat bodoh orang Mu'tazilah bahwa Allah tidak dapat dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian mereka berpendapat berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa dikatakan bodoh? Karena banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang itu bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala jenis permasalahannya, kira-kira begitu perbedaan pendapat. Nah, lalu untuk mengenai referensinya saya sertakan di sini, terutama referensi pokoknya dari ceramah Gus Bah. Nanti bagi Anda yang mau mendengarkan secara langsung silahkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi silahkan video ini kalau mau di-download silahkan, mau di-share silahkan, mau diedit silahkan. Yang penting tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum NKRI, kemudian dengan tujuan sama-sama mencari kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu jangan lupa like dulu, subscribe dulu ke channel ini, baru deh download. Kayak begitu ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.